Nah, sampai di sini kemarin pelajaran kita ayat 31, sekarang kita melangkah ayat 32. Ya, perhatikan cara membacanya. Saya bacakan dulu. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Ya, cara membacanya perhatikan, dengarkan. Wala tatamannau, nunnya dikasih lama, nun tasydid. Jangan tatamannau. Yang benar tatamannau ma faddala. Jadi jangan faddala ya. Faddala. Faddalallahu, Allah tipis atau tebal. Yang benar adalah tebal. Karena baris atas sebelumnya. Ma faddalallahu bihi, hi dua harokat. Ada alif kecil ke bawah. Bihi ba'dakum, berhenti, habis nafas. Ba'dakum. Kemudian ulangi dari sini. Ba'dakum mim sukun ketemu ain, cepat masuk, tidak boleh lama mim. Ba'dakum ala ba'd. Ya, saat berhenti tidak disebutkan i-nya. Ba'din, enggak, tapi ditahan. Ala ba'd, ya, ditahan. Kemudian lirrijali nasibum. Nah, lirrijali nasibum mimmak, ya, baris nu ketemu mim lama ditahan, idgham bigunanya. Kemudian mim tasydid juga ditahan, dikasih lama. Jadi jangan nasibum mimmak, ya, yang benar nasibum mimmaktasabu, maktasabu, ya. Nah, jadi dua harokat di sini. Ini ada hamsnya, mimmaktasabu. Ya, sampai di sini dulu. Perhatikan, saya baca dari sini. Tidak ada yang ikut ya. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu. Dua, dengarkan, saya bacakan. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu. Tiga, dengarkan, tidak ada yang ikut. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب. Sampai sini aja. Baik. Sekarang semua bersuara, tidak ada yang diam. Ayo, hampir 1000 yang sudah bergabung. Satu huruf dapat 10 pahala. 1, 2, 3. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu
walin nisa'i nasibum. Afwan, sampai di sini aja loh. Sebenarnya ini bersambung ini ya, cuma kena kita pisah-pisah, terlalu panjang kalau langsung. Ya kalau begini saja sampai di sini. 2, ikut semua. 1, 2, 3. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu. 3, ikut semua. 1, 2, 3. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu. Kalau bisa disambung di sini ya lebih bagus ya. Ya, coba-coba dari sini sampai ke sini. Baik, sekarang murojaah sama-sama. Ayo ikut semua. 1000 lebih yang sudah bergabung, tidak ada yang diam. 1, 2, 3. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu. Nah, selanjutnya perhatikan. Walin nisa'i, nunnya dikasih lama. Walin nisa, sanya 5 harokat panjang. Jangan walin nisa'i nasi, tapi walin nisa'i nasibum mimma iktasabun. Jadi nasi, si, bukan es nasibun. Nasibum mim, baris 2 ketemu mim dikasih lama. Nasibum mim mak, mim tasydid juga dikasih lama, kemudian langsung masuk di haraf hamzah wasal, masuk huruf kaf. Mim mak tasaben, ya kaf sukunnya hamz ak. Mim mak tasaben, ben be dipantulkan, kemudian nunnya tidak disebutkan ya. Kemudian was'alullah, tebal, Allah min fa, nun sukun ketemu fa lama, min fadlih, bukan min fadlih, tapi min fadlih, bo fadlih, ha mati, fadlih ya. Kemudian selanjutnya innallaha, nun tasydid dikasih lama n-nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Bikulli syai'in satu hamzah i satu a. Syai'in alima. Ya seperti itu ya. Jadi cara membacanya beda antara hamzah dengan alif, dengan ain ya. Baik, sekarang saya bacakan, tidak ada yang ikut dulu. 3 kali saya baca ya, yang baru bergabung jadi biarkan dulu, dengarkan kami 3 kali membaca, kemudian setelah itu baru ikut sama-sama 3 kali ya. Siap ya, dengarkan. 1. Walin nisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. 2, dengarkan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. 3, dengarkan, tidak ada yang ikut.
Walinnisa'i nasibum mimma iktasabn was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Nah, sekarang ikut semua, tidak ada yang diam. Satu huruf dapat 10 pahala. Siap. 1, 2, 3. Walin nisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. 2, ikut semua. 1, 2, 3. Walin nisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. 3, dengarkan dan ikut semua. 1, 2, 3. Walin nisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Baik, kita sama-sama meroja satu kali. 1, 2, 3. Walin nisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Mulai dari awal kita meroja. Siap semua? 1, 2, 3. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala, dan janganlah tatamannau, kamu iri hati. Nah, iri hati yang dilarang oleh Allah apa? Ma faddallahu bih, terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah ba'dakum ala ba'd, kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Maksudnya ini tentang laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian warisan. Tidak boleh ada yang iri hati, apakah itu dari pihak perempuan atau juga sebaliknya laki-laki. Ya, biasanya yang banyak cemburu itu adalah perempuan. Ya, kenapa bagian saya lebih sedikit daripada laki-laki? Nah, ini tidak boleh. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak dengki atau iri hati kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa laki-laki dilebihkan atas perempuan, ya, di antara sebagian kamu atas sebagian yang lain. Kemudian lirijali nasibun, karena bagi laki-laki ada bagian mimma iktasabu, dari apa yang mereka usahakan. Ada bagian tertentu dari Allah tetapkan untuk laki-laki dalam hal pembagian warisan. Begitupun pada perempuan, walin nisa, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Hanya saja porsinya tidak sama rata, ya, lebih banyak laki-laki dan perempuan. Dan hal ini kita sudah jelaskan hikmahnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi tidak boleh Bapak Ibu, kalau Anda di sini ibu-ibu, pada saat pembagian warisan, kenapa bagiannya saudara saya laki-laki lebih banyak daripada saya perempuan, ya?
pada ayat yang sebelumnya disebutkan ya bahwa bagian satu laki-laki itu sama dengan bagian dua orang perempuan. Ya, satu bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Dan ini tidak boleh sama sekali perempuan merasa cemburu dengan laki-laki, karena pada hakikatnya perempuan itulah yang dinafkahi. Artinya masuk harta kepada mereka dari jalan suami laki-laki, sementara laki-laki menafkahi, bukan dinafkahi, menafkahi. Jadi dengan demikian apa yang mereka dapatkan itu ya dia berikan kepada istrinya. Seperti itu bagi perempuan. Jadi justru berkurang laki-laki, bertambah perempuan, ya. Masya Allah, ini baru satu pembahasan tentang hal warisan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatur dengan sebaik-baiknya. Seandainya laki-laki yang dinafkahi, perempuan yang menafkahi, jelas tidak adil. Tapi karena ini, coba lihat, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa justru sebaliknya, walaupun seperdua laki-laki dapatkan, perempuan dapat seperempatnya atau setengah dari laki-laki contohnya ya, maka perempuan masih lebih banyak. Kenapa? Karena laki-laki kasih lagi ke perempuan istrinya. Justru istri itu yang lain ya, dari sesama saudaranya, terus ada punya suami, dia justru yang dinafkahi ya. Coba luar biasa kan syariat Islam ini. Kemudian was'alullaha min fadlih, mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Karunia ini berupa fadlih, ini harta. Ya, boleh kita meminta kepada Allah. Jadi bolehnya ini dalil membolehkan bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dicukupkan harta kita. Bahkan berdoa, tetapi doanya yang ya jangan sampai berlebihan, karena ada juga orang yang ketika dititipkan harta kepadanya dari Allah, justru dia tidak amanah dengan harta tersebut. Tidak amanah dalam bentuk apa? Mereka justru banyak melanggar ketimbang saat masih dalam kondisi sederhana ya. Mereka Masya Allah rajin sholat di masjid, suka bagaimanapun sederhana mereka, tapi begitu kaya, ya Allah, sudah tidak kelihatan lagi di masjid ya, bahkan lebih banyak di tempat-tempat nongkrong, rapat, tidak sholat lagi dan tepat waktu ya, dan bahkan sudah terlambat sholat dibandingkan dengan saat masih sederhana. Itu Allah yang punya keinginan ya. Kadang ada sesuatu yang kita tidak suka, tapi boleh jadi itu baik bagi kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, kata Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi ada sesuatu yang tidak kamu senangi tapi itu baik bagimu. Ya, itu baik bagimu. Nah, belum saatnya Allah memberikan kepada kita. Tetapi sekali lagi, ketika kita merasa memang dalam sisi ekonomi masih kurang, ya belum cukup, maka mohon kepada Allah. Ya, Engkau yang maha kaya, ya Engkau. Jadi saat berdoa, ya Ghani, wahai yang maha kaya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga boleh ya Razzaq, wahai hamba, wahai yang maha pemberi rezeki. Engkau maha mengetahui tentang keadaan diriku. Boleh bahasa Indonesia, boleh juga pakai bahasa Arab ya. Nah, ini silakan mohon kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Jadi Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Di sini diakhiri bukan bikulli syai'in qadir, maha berkuasa, tapi alima, maha mengetahui. Nah, kondisi kita hari ini, baik itu kita laki-laki maupun perempuan, dalam hal warisan itu Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Nah, termasuk dalam hal ketika kita memohon karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa ya. Nah, tetapi ingat, dengan kita meminta karunia daripada Allah Subhanahu wa taala itu, jangan lupa bahwa sholat itu juga sebenarnya adalah salah satu dari Allah bisa memberikan karunia-Nya kepada kita. Maka disebutkan misalnya dalam surah Al-Jumu'ah ya, fa idza qudiyatis shalah, dan maka apabila telah dilaksanakan salat, fantashiru fil ardillah, fantashiru fil ard ya, maka bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia dari Allah, wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya dalam proses mencari karunia-Nya, menjemput rezeki itu, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Nah, ini juga menjadi kebiasaan bagi kita, kalau
ya selama ini kita berusaha, kita justru tidak berzikir dalam proses usaha kita itu. Padahal zikir, ingatlah, fadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah bahkan sebanyak-banyaknya. Ya, saat kita beraktivitas kita ingat Allah, baik itu zikir dalam hati kita ataupun zikir lisan kita. Mudah-mudahan dari itu semuanya insya Allah Allah akan menambahkan, mencukupkan rezeki kita ya. Dan ingat sekali lagi bahwa di sini apapun yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala alima, maha mengetahui.